Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channelnya YouTube Febri Adi. Ya, gimana kabar teman-teman semuanya ya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita bisa melihat pengacara-pengacara dari Resi menolak hasil tes lapor dari kepolisian. Mereka ini takut katanya diperiksa di lapor tuh kalau ijazah itu asli. Jadi orang tuh bilang kalau secara sepihak itu nggak boleh. Jadi kayak mana kalau secara sepihak itu nggak boleh dari kepolisian katanya. Bingung jadinya. Inilah orang-orang dari Sirere Pancinya. Banyak kali permintaannya. Yang inilah, yang itulah. Sampai-sampai minta pula di pemeriksaan hasil lapornya di Singapura pula lagi. Aduh, nggak mau dia di Indonesia. Berarti orang-orang ini nggak percaya sama kepolisian Indonesia. Udah jelas hasil lapor kita tuh lebih baik, lebih bagus. Jadi kayak mana lagi harus ke Singapura pula kalian minta. Aduh, banyak kali lah permintaan kalian tuh. Udah jelas kalian tuh ijazah Pak Jokowi itu kan asli. Kalian kan udah tahu sendiri. Dari hasil UGM tuh mengatakan kalau ijazahnya asli. Rektornya udah bilang asli. Jadi mau kemana lagi? Mau dibawa kemana lagi? Kalian suruh lagi periksa ke lapor Singapura pula lagi. Aneh-aneh aja lah kalian ini. Manusia apa kalian ini? Dan teman-temannya juga, teman-teman seangkatannya, kalau itu benar, itu kawanku, itu Pak Joko itu kawanku, kawan sekolahku, kawan seangkatanku. Iya. Di Fakultas Kehutanan. Ditambah pula lagi sama dosen pembimbingnya lagi. Jadi kayak mana mau dibilang lagi? Kan udah clear. Udah clear itu namanya ijazahnya asli. Banyak kali lah kecek-kecek kalian lagi yang kalian bilang lah ijazah ini lah, ijazah skripsinya lagi. Aduh, kita lah kalau mau jadi profesor, mau jadi dokter, ngambil gelar dokter dan paten, bagus gabung aja ke CS ini lah, kumpul aja sama orang itu. Dia jadi dokter, kita semua jadi dokter kita jadinya. Baiklah, untuk lebih lanjutnya lagi yuk, mari kita saksikan video. Tapi ya subscribe dulu kawan-kawan ya, serta di komen dan diklik tombol loncengnya untuk mendapatkan setiap notifikasi upload terbaru dari gua kawan-kawan ya. Yuk, nggak usah lama-lama lagi yuk, mari kita saksikan videonya. Pernyataan hukum Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis tentang uji laboratorium forensik ijazah Jokowi oleh Barreskrim Mabes Polri. Kasus ijazah palsu Jokowi sudah hampir 3 tahun bergulir, khususnya sejak diterbitkannya buku Jokowi Undercover 2 bertema lelaki berijazah palsu yang ditulis Bambang Trimulyono. Namun, aparat penegak hukum tidak segera melakukan tindakan terhadap kasus ini, padahal delik pemalsuan dokumen ijazah adalah delik umum yang tidak membutuhkan aduan dari masyarakat. Laporan yang diajukan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis tentang dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri sudah dilakukan sejak Desember 2024 yang lalu. Namun, sudah nyaris 6 bulan laporan ini tidak ditindaklanjuti dan hanya diarsip sebagai aduan masyarakat atau DUMAS. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasio Lansianipar, Rizal Padilla Esa, Dr. Tifauzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana SHMSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Barreskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara Kenapa kalian menolak? Takut ya? sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan,
tidak Tidak kredibel transparan dan pula tuh. tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, Dari mana proses melainkan tidak memiliki sepihaknya? tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPU AKD di Barreskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti. Ya kayak mana kalau ijazahnya asli, kayak mana mau dibilang lagi? Harus kalian bilang palsu juga. Kayak mana kalian Roy Panci CSU? Ijazah orang asli, dia benar-benar berkuliah di UGM. Jadi maksud kalian apa sekarang nih ya? Dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masif dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, pelapor di Polda, Tak akademisi, bisa lembaga tidur. kredibel, ahli dari internasional hingga perwakilan DPR. Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat Orang-orang kadrun inklusif, semua. independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 12 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudun SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini. Diantaranya ada Dr. Amir Samsudin SHMH, mantan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian ada Dr. Abraham Samad SHMH, mantan Ketua KPK. Maijen TNI Purnawirawan Samsu Jalal SHMH, beliau mantan Danpom ABRI. Kemudian ada Dr. Ahmad Yani SHMH. Kemudian ada juga Dr. Herman Kadir SHMH, Muhammad Samsir Jalil SHMH, Ismar Samsudin, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada Bang Petrus Salestinus selaku koordinator litigasi untuk menyampaikan seruan untuk membersamai rencana pemanggilan klien kami di Polda Metro Jaya. Kami harapkan seluruh rakyat bisa hadir membersamai klien kami, baik untuk panggilan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu terhadap Bizal Fadila, hari Kamis terhadap Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, juga pemanggilan pada hari-hari yang lainnya. Kepada Bang Petrus Salestinus kami persilakan. Baik, terkait dengan upaya kriminalisasi yang saat ini tengah berjalan, Tunggu, sikit-sikit kriminalisasi. Kalian dilaporkan, kalian bilang kriminalisasi. kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya Kalian didahulukan. salahnya polisi itu. Ini Kayak mana menunjukkan kalian bahwa ini? sinyal kriminalisasi itu Kriminalisasi, mulai terjadi. kriminalisasi. Ya. Panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Karena kita tahu di dalam KUHP itu ada beberapa pasal mengenai persangkaan palsu, laporan palsu, sehingga orang kemudian menjadi korban dari laporan palsu. Dan
Nah, kami minta supaya dalam kaitan dengan Sekarang tuh bukan laporan palsu. Kalian bilang ijazah orang itu palsu. Jadi kalian yang salah, kalian dilaporkan orang. Kenapa kalian bilang ijazah orang itu palsu? Jadi kenapa pencemaran nama baik lah kalian? Kalian nuduh orang. perkara ini seharusnya Polri menjadikan momentum untuk berbenah, bertindak secara objektif, terutama memberikan pelayanan keadilan secara benar. Gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Betul, kumpulan orang sebelum bodoh. Segerombolan orang blow on ya, yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang gitu, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, Iya, tahun betul, juga Bang. sebelum dari wali kota, Iya, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang masukin siapa? iya betul. Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara, waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Memang bodoh, Bang, bintolil. Berarti dia mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mengepung rumah Jokowi. Kan bodoh bintolil, dia bilang. Gitu. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu, sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada. Kalau memang benar 10 tahun, karena itu masuk berkaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Iya betul, Bang. Lah UGM-nya aja adem ayem aja. Ya kan rektornya, dekannya apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Kroco pada Ini ribut. harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Iya. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak ada gahar gitu. Betul, Gua Bang. maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Yang berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Betul. Kalau si provokator tetap ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Betul. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, Segerombolan cacat gitu loh. cacat. Yang memberi berpikiran jelek kepada Pak Jokowi, ini cacat, bukan kecacatan Iya pemikiran. betul. Dari beberapa orang yang, dan akhirnya kan bayangkan aja, di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada dokter, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang gak jelas gitu loh. Mak betul, mak. Kebulannya ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, kumpul orang goblok di sini, tinggalnya jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu loh. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu tolol ditulisin. Iya, betul, Warga Bang. negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pinter, jadi ribet gitu. Saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan Bang Hasan ya, apakah mungkin teknologi itu diurut ke belakang? Ya itu. Sejujurnya tidak mungkin. Tetapi rekayasa itu selalu ada dan itu mungkin terjadi. Contohnya rekayasa apa? Tadi pertanyaan bagus ya. Apakah dimungkinkan nanti ternyata ditunjukkan ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Ya akan ketahuan. Meskipun itu coba digunakan teknologi untuk menduplikasi yang lama. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh kalau ada sebuah ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang, itu kemudian dibuat baru. UGM itu sudah ada formatnya, andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti, bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang. Kemudian sekarang dibuat
lagi. Itu nggak boleh kalau ada dibuat baru persis, kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi bahwa menarik ini. Jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, yaitu kader dari partai sebagai ya, dari PSI itu namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli. Oh, kambing hitam kan anak orang. Dari ya. Nah, dia bantah ini dalam tweetnya yang terbaru. Saking Saya takutnya tidak pernah kan, mengatakan itu di dari kambing hitam kan anak orang. bagus ya, karena di diskursus bersama Dr. Resmond saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana, itu bukan dari Jokowi, berarti hoax. Kalau Hoax itu dia apa ya? mengatakan asli gitu loh. Dan kalau selama ini kemudian disalahkan, kami ini menganalisis ya, Takut Dr. ya? Resmond, saya menganalisis ijazah yang salah ya. Nah, berarti ijazah yang salah itu dia yang menyebarkan, masuk perangkap dia, gitu. Itu memang sengaja. Kalau dalam live saya katakan dalam utasnya dia cerita-cerita gitu. Iya, menyebar luas. Jadi Dian Sandi itu ngancam gitu di tweetnya. Berarti justru Pak Jokowi harusnya melaporkan si Sandi Utama. Iya, karena lawyernya selalu mengatakan semua yang beredar itu tidak benar, karena ijazahnya itu tidak pernah dikeluarkan dan masih dalam bentuk masih dalam bentuk laminating. Demikian juga Pak Jokowi harus nuntut orang nama Dr. Sigit Sunarta. 2017, Pak Sigit Sunarta itu menampilkan fotokopi Yang sama. dengan yang dikeluarkan Dian Sandi, dan itu ada rekamannya dimuat di Kompas TV dan disaksikan oleh kaitannya teman-temannya dan dibesarkan dalam infokus gitu ya, dalam screen yang besar gitu. Nah, jadi karena itu Yang jelas intinya klan-klan ini udah mati ketakutan semuanya. Klan kambing hitam kan pula nama orang. Udah jelas-jelas klan yang mengatakan kalau ijazah Jokowi palsu. Ya kalau memang itu tahu klan itu yang punya orang itu, kenapa klan bilang ijazah Pak Jokowi palsu? Itu kan dari orang. Klan ambil dari media-media, klan ambil, klan salah, klan bilang itu palsu. Sementara yang asli kan sama Pak Jokowi. Jadi ngapain lah klan ribut? Ngapain lah klan tuh heboh macam cacing kebakaran jenggot lah dia. Kehebohan dia bilang ijazah Jokowi palsu. cukup identik. Dan kalau itu dikatakan tidak benar, maka adalah sekarang penyebar hoaxnya itu udah kena. Jadi sebenarnya kebohongan itu mau ditutupi dengan kebohongan yang lain akan ketahuan. Gitu loh. Dan satu lagi yang penting lagi, ada hoax juga yang diedarkan. Konon kami ini minta maaf kepada UGM. Oh, enggak ada. Ya gitu. Pak, memang di ruangan tanggal 15 itu kami mau pamit sebagai orang beretika. Ya, kami pamit dan mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang benar itu Ngusir semua. Pengamatan saya secara Mohon. pers tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada. Ijazah yang saya tanya, ijazah bukan asli apa fotokopi Hmm. ijazahnya. Itu loh ijazah dari yang Cocoknya ente jadi pelawak aja lah, Mon. Bikin malu ente, gak ada keluar dokter ente tuh kayaknya. Dokter penipu. Ini 13 Mei tahun 2025. Jokowi kunjungi pembimbing skripsinya saat kuliah di UGM. Menurut Anda? Saya kaget kan dikabari dari kagetnya karo Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya dipanggil. Guys, inilah dia guru dosen pembimbing Jokowi yang asli. Tapi kenapa ya kok masih di mana jalan palsunya? Aduh, gak habis pikir lah kita ini aja ya, orang-orang respon Roy CS ini ya. Di mana letak palsunya? Sementara di sini inilah dia di guru pembimbing Jokowi dosennya ini. Masih di Bantul. Dua-duanya. Nah, karena yang satu kita lagi jalan. Ada syaratnya yang di Bantul.
Mon, tapi ente bilang ente dokter ahli forensik, doktor. Berarti ente ini dokter abal-abal, dokter-doktoran. Bingung ente sedang debat sampai nggak bisa dia bilang kalau ijazah Pak Joko itu asli kan, diam ente kan. Sangat malu ente Mon. Ente dapat gelar itu dari mana? Gelar dokter ahli digital forensik Mon. Dari mana ente dapat gelar itu Mon? Udah lah Mon, bagus ente aja pulang tidur daripada ente capek-capek kayak gini Mon. Yang bilang kan ijazah Jokowi palsu, alhasil ente nanti tidurnya di hotel Prodeo ya kan. Biar dokter bilang jadi Mon, jadi dokter-doktoran. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, kita sudahi saja video YouTube kita kali ini kawan-kawannya. Bagi teman-teman yang telah menonton video YouTube saya ucapkan terima kasih banyak. Tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.